Shalom, 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 shalom. Woman of Love yang diberkati Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini ada penyertaan Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Amin. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri buat kita. Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam kiri kanan paling sedikit 10-12 orang di kiri kanan Bapak Ibu. Ibu-ibu sekalian. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan sumber kekuatan kita. Yang menyertai sepanjang minggu ini, yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Yes. Amin, 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 amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Ya sama-sama takkan pernah Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau sumber kemenanganku. Amin. Ya sama-sama di hadapan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Mari ibu angkat suara sama-sama. Cek. Kaulah kuat, Amin. gunung batu dan keselamatan. Kuat perlindungan. Kaulah Allah. Yo sama-sama lagi. Kaulah kuat, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Lagi sama-sama. Sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan andalan dalam hidup kami.
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang menikmati Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyatakan dari hati kami, Engkau segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menikmati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku, katakan senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Tuhan, amin. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya, oh, selamanya. Tekadku, senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, selamanya, oh, selamanya. Amin. Ku puji,
ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, ku sanjung namamu, oh, selamanya, selamanya. Tekadku, nyatakan senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, segalanya. Mari angkat suaramu lagi, katakan selamanya. Oh, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung namamu, oh, selamanya, selamanya. Tekadku, kami senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Nyatakan kaulah segalanya, kaulah segalanya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan selamanya Tuhan, selamanya. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Katakan ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku, katakan senangkan Engkau, Engkau selamanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Mari woman of love, angkat suaramu, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung namamu, ku sanjung namamu. Selamanya. Tekad kami senangkan Engkau ya Tuhan. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Selamanya, selamanya. Oh, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung namamu, namamu, oh, selamanya, selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Nyatakan kaulah segalanya, kaulah segalanya.
Haleluya, haleluya, ku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kau disenangkan, kau dimuliakan lebih dari segalanya. Oh, mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Hanya menyenangkanmu, kerinduan hatiku Tuhan, menyenangkanmu. Oh, menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan kami. Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu Tuhan. Oh, lebih dari segala yang ada, lebih dari segala yang ada, kami menyembahmu, kami nikmati kebaikanmu, kami nikmati anugerahmu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Di hadapanmu kami bersyukur untuk tangan Tuhan yang menjaga, yang memelihara. Untuk anugerah Tuhan yang besar yang kau limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Yes Lord. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Lagi ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerahmu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Timbang, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku berharga, berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di matamu Tuhan. Yes, anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Katakan anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi perkatakan, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu Tuhan. Yes, anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku.
di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Yes, anugerah selalu dan selalu akan lagi aku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Kami wanita-wanitamu Tuhan berharga di matamu Bapa. Nilai kami luar biasa di hadapan Tuhan. Sebagai tiang doa, sebagai pendamping suami, jadilah kami wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang hidup mengandalkan Tuhan. Kami Tuhan diubah oleh karena Engkau. Saat ini Bapa, inilah kami para wanita-wanitamu Bapa. Datang di hadapan-Mu Tuhan. Melepaskan setiap beban pergumulan kami. Kami taruh semuanya di kaki Tuhan. Dan kami bersujud di kaki-Mu dan berkata, terserah Engkau Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Kami sadar akan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Tapi kalau kami ada sampai hari ini, memuji memuliakan Tuhan semua karena anugerah-Mu. Tiada kata yang terindah yang keluar dari mulut kami selain rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami sebagai istri, kami sebagai oma, kami sebagai tiang doa, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah keberadaan kami Tuhan, yang tidak pernah Tuhan lalui barang sedetik pun. Bahkan setiap tetesan air mata kami, setiap tetesan air mata seorang istri, ketika dia berdoa berlutut di kaki-Mu Tuhan, membawa suami, membawa anak-anaknya, Engkau perhitungkan Tuhan. Kami sadar betul, kami adalah tiang doa yang hidup di dalam rumah tangga kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih mau menyendengkan telinga-Mu atas setiap doa-doa kami. Ya pagi ini Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Buat gembala kami Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn. Kami angkat gembala kami terus ke dalam tangan-Mu dengan satu pengharapan. Urapi terus gembala kami Bapak. Di dalam segala kelemahan dan kekurangannya Tuhan, Engkau mampukan dia. Sebab hanya Engkaulah pengharapannya. Sebab hanya Engkaulah kekuatan gembala kami Tuhan. Di luar Engkau gembala kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hari ini kami boleh melihat gembala kami berdiri teguh semua karena Engkau Tuhan. Maka putra-putrinya juga terus kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah akan menyempurnakan kasih-Mu di dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ini kami wanita-Mu berdiri atas bangsa ini Bapak. Membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berseru dari tempat ini berkata, Shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Shalom atas Indonesia. Dalam tempo yang tidak jauh lagi Tuhan. 38 provinsi Tuhan negara kami akan melaksanakan pilkada serentak. Kami berdoa Bapa yang baik. Biarlah Tuhan terus tercipta suasana kondusif atas negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada tinggal di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan TNI Polri tetap bersinergi untuk menjaga keamanan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan Ibu Indri Pardede ada bersama dengan kami. Di dalam segala persiapan yang sudah Dia siapkan, sempurnakan dengan kasih-Mu Bapa. Ketika dia berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah, firman-Mu akan sanggup membebat setiap hati wanita-wanita-Mu Bapa. Urapan yang baru dari surga turun atas hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi pesannya, kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi sebagaimana kami datang. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu sebagai mitra kerja-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh minta musiknya sekali lagi, refnya saja. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah
hati, kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerahmu Haleluya. mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga di Kau membuatku matamu. berharga, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, haleluya. Kau membuatku berharga di matamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk kami boleh bertemu dengan anak-anakmu, wanita-wanita cantik di Woman of Love. Kami percaya nama itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar slogan, tapi wanita-wanita yang punya cinta, yang punya kasih, yang punya peduli, yang punya care. Itulah anak-anakmu yang ada pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Tim dan Ibu Evelyn juga yang boleh mengembalakan, yang begitu luar biasa. Kau berkati keluarga, berkati juga kehidupan terutama pelayanan mereka. Dan iman mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan karena Tuhan mau pakai hidup mereka luar biasa. Untuk WL Singer yang luar biasa juga Tuhan berkati. Dan untuk jemaat yang hadir juga kami percaya sahabat-sahabatku tempat ini yang cantik-cantik, yang luar biasa. Kami datang bukan hanya sekedar datang, tapi datang dengan bawa satu pesan Tuhan dan pulang dengan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Kami sama-sama belajar tentang Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus, semua mau Tuhan ajari agar kami mengerti, agar kami semakin dewasa, agar kami boleh berbuah dan boleh menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Halo. Ada orang gak sih di sini? Bagaimana semuanya? Pak Tim, apa kabar? Sudah lama gak bertemu 1000 tahun ya kita. Luar biasa ya Ibu Evelyn si cantikku. Gimana, sehat ya? Oke. Siap dengan firman Tuhan? Halo? Oke, ini gini ya, kita bikin deal ya. Saya jauh loh datang, betul? Dari Bandung jalan kaki, kebayang gak berapa ratus tahun, betul ya? Jadi harus respon ya. Terutama wanita, ini umur berapa sih wanitanya? Paling umur 30-an, 40-an, betul? Masa kalah sama nenek-nenek umur 64 tahun? Aduh, bertobatlah engkau, betul ya? Jadi harus semangat, betul? Tuhan tuh suka cari wanita yang semangat, bukan wanita cantik biasa, apalagi oplosan, betul? Biasa, betul? Modal Korea biasa, tapi kalau orang yang antusias, Tuhan suka. Amin, ya. Makanya kenapa Zakius? Saya mau tanya ibu-ibu, kenapa Zakius namanya masuk Alkitab? Oh kenapa? Zakius bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pengusaha, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia mungkin orang yang sangat-sangat hamba Tuhan besar. No, tahu kenapa? Karena dia respon. Halo, waktu dia ketemu Yesus, dia gak bisa lihat Yesus, dia langsung naik pohon mangga. Dan dia begitu antusias sampai Tuhan berkata apa ya? Zakius, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di Alkitab yang hanya kata harus hanya dua. Satu kepada Zakius karena antusias, satu kepada perempuan Samaria. Halo? Perempuan Samaria antusias, bayangkan di bawah panas matahari jam 12 siang. Itu meleleh loh, kita punya perawatan betul. Terus terang saya kalau udah namanya matahari, aduh please. Pokoknya kalau bisa tuh lapisan layernya 10 kali betul. Perempuan ini gak peduli betul. Karena dia antusias. Makanya ada Tuhan kasih di air kehidupan. Dan dipakai menjadi penginjil pertama di Alkitab adalah perempuan Samaria. Wow. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Amin. Harus semangat ya. Oke. Mau beres gak utangnya di sini? Jangan takut, utang mah kecil di mata Tuhan, betul. Tuhan kita punya langit dan bumi, betul. Itu lantainya aja dari emas. Makanya ibu-ibu jangan pernah ikut Tuhan tuh tanggung. Kalau saya sih gak pernah mau tanggung ikut Tuhan. Harus antusias, harus semangat. Karena itu yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan, betul. Kalau harta kita sama Tuhan terlalu kecil. Kalau kecantikanmu biasa-biasa aja, betul. Ya kalau misalnya engkau punya kepintaran apalagi, betul. Tapi kalau engkau antusias Tuhan suka ya. Nah firman Tuhan hari ini tentang temanya adalah listen. Watch. Kalau listen dalam bahasa Indonesia hanya ada dengar. Kalau bahasa Inggris listen itu artinya apa? Mendengar sambil memperhatikan. Satu lagi watch, bukan look. Kalau look hanya melihat sepintas, kalau watch itu melihat dan memperhatikan. Nah hari-hari ini Tuhan mau setiap wanita, namanya Woman of Love. Betul? Betul ya? WOL. Betul. Kalau nama sih keren banget, betul. Tapi kalau membeli tempat ini bertobatlah engkau, betul? Ya. Dan dikatakan akhir zaman ini banyak wanita-wanita udah gak denger lagi. Loh Bu Indri enak aja saya denger kok. Ya yang kau denger mungkin gosip. Kalau gosip senengnya luar biasa, betul, kuping makin panjang, betul. Ya, bukan mendengar itu, tapi mendengar apa? Mendengar secara rohani. Bukan hanya melihat mungkin tas baru keluaran sekarang ada di Plaza Indonesia. No, tapi melihat apa? Melihat secara rohani. Karena kalau engkau bisa melakukan itu, engkau bisa bertahan di akhir zaman ini.
Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Akhir zaman ini akan semakin sukar. Jangan pernah pikir semakin baik. Tidak ada. Bahkan dikatakan sekarang kelas menengah sekarang lagi down. Habis-habisan. Nanti tahun 2025 itu akan tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Maka hari ini kalau engkau tidak mau mendengar, tidak mau melihat, gak akan bisa bertahan. Amin. Amin. Kalau tidak ada respon, saya langsung pulang Pak Tim. Enak aja ngundang gua jauh-jauh tapi gak ada respon, betul ya? Ini bela-belain buat karena Pak Ibu Evelyn cantik loh. Besok pagi sudah berangkat pagi, jam 6. Tapi karena berhubung karena si ibu cantik ini saya tidak bisa tolak. Maka saya hari ini ada di sini. Jadi please dong harus respon. Not for me, untuk firman. Karena firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu ada Allah sendiri. Jadi engkau bukan respon pada saya. Gak perlu respon pada saya. Respon pada firman. Maka engkau akan lihat bedanya. Dikatakan firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kuperintahkan dia akan melaksanakan dan pasti berhasil. Yes, gitu dong. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Gitu dong, aku suka ngeliat orang-orang yang antusias, betul. Nah kita akan lihat hari ini, kita akan belajar ya. Tadi dikatakan temanya watch and listen, betul. Nah, betul. Dia aja respon loh. Masa sekarang ibu-ibu cantik di sini gak responnya? Bertobatlah kita, betul. Oke sayangku, mari kita lihat Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Kita akan lihat di tempat ini ya, supaya di tempat ini engkau nanti pulang dari tempat ini akan berbeda. Karena engkau adalah pribadi-pribadi yang mau Tuhan percayakan banyak hal. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow. Waktu kau baca, kau bilang ibu ini salah kaprah. Ini bukan Natal. Halo. Firman Tuhan itu gak pernah terpotong-potong, terkotak-kotak. Untuk Natal yang ini, untuk mati yang ini, untuk yang stres yang ini, untuk selingkuh yang ini. Gak ada ayatnya. Amin. No. Firman Tuhan adalah dia sendiri semua ya. Dia bilang amin lagi, betul. Luar biasa. Jadi hari ini lebih daripada KKR Pak Tim. Kenapa bilang guru pun juga meresponi, betul. Tapi wanita WOL gak meresponi, bertobatlah engkau, betul. Ya. Nah dikatakan ini firman bukan untuk Natal. Tapi ini bicara tentang apa? Berita kesukaan. Kelahiran Yesus itu bicara tentang damai sejahtera bagi dunia. Dan dunia sekarang kekurangan damai sejahtera. Kita lihat kalau engkau buka sekarang YouTube, engkau buka sekarang berita semua tentang peperangan Israel. Dengan sekarang Hizbullah, udah gitu Ukraine, dengan ini. Gak ada. Dan juga masalah rumah tangga. Yang bercerai rumah tangga, yang selingkuh. Betul, di sini ada yang selingkuh? Karena muka pelakor saya bisa lihat loh. Enggak, bercanda. Jangan takut, betul ya. Nah, dikatakan dunia semakin tidak ada damai sejahtera. Tapi Tuhan punya rencana itu damai sejahtera. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk bawa damai bagi semua umat manusia. Makanya kalau engkau sebagai anak Tuhan gak punya damai sejahtera, ada yang salah dengan kita, betul. Nah pertanyaan, apakah iblis tinggal diam? Apakah iblis tinggal diam waktu Tuhan mau kasih damai sejahtera buat dunia? Enggak, kenapa? Karena iblis itu memang betul-betul pribadi yang sangat-sangat tidak pernah baik seumur hidupnya. Mana buktinya bahwa dia tidak tinggal diam? Buka Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dan orang Majus itu. Demikianlah dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, ya perhatikan baik-baik semua wanita di tempat ini. Dikatakan iblis itu gak pernah menyerah. Waktu Tuhan punya rencana bagi anak-anak Tuhan, bagi keluarga Kristen, bagi gereja, bagi negara, bagi dunia ini untuk damai. Dia tidak setuju, maka cara bagaimana? Dia intercept dengan dia pakai siapa? Herodes. Herodes ini adalah raja Yahudi. Makanya di tempat ini kalau engkau buka celah, kita bisa jadi pionnya iblis loh. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini Herodes udah jelas orang Yahudi, raja Yahudi. Tapi dia sendiri yang bunuh anak-anak umur 2 tahun karena takut tersaingi dengan bayi Yesus. Pertanyaan, apakah bayi Yesus gagal dilahirkan? Apakah akhirnya berita damai sejahtera gagal dilahirkan? No. Tahu kenapa? Karena Tuhan pakai keluarga sederhana yang gak diperhitungkan. Siapa dia? Maria salah satu. Makanya hari-hari ini wanita-wanita jangan pernah anggap engkau biasa-biasa. Kita bukan kartu merah loh. Nih dengar lihat nih. Siapa suka bola di sini? Ada yang suka bola? Kalau saya suka bola. Ya kalau udah main bola, karena dulu ayah saya punya bola namanya Paretex. Kalau aku udah nonton bola, itu genteng pun pindah betul. Yes, goal, no, betul. Satu kali waktu itu ada bola antara Malaysia dengan Indonesia di SEA Games, betul di final. Saya pikir aku harus nonton, tapi karena saya istri yang tunduk pada suami dan segala hal, suami ajak makan malam minggu. Aku makan tuh kok bisa cepet, nggak usah pakai tali.
Tapi ternyata tetap juga harus nunggu suami habis makan, betul? Kami pulang, pas masuk ke pintu tiba-tiba apa? Gol, Malaysia menang 1-0. Akhirnya Indonesia gak masuk. Coba kalau ada saya doakan Tuhan butakan matanya. Pasti buta semua tuh si Malaysia, betul? Karena ada dikatakan Elia mendoakan buta mata orang musuh-musuhnya, betul? Nah, mungkin kok kartu merah. Messi kena kartu merah pun gak bisa bikin apa-apa. Ronaldo pun kena kartu merah gak bisa apa-apa. Dunia mungkin menganggap engkau gak ada papanya seperti Maria. Hanya tunangan tukang kayu tapi Tuhan bisa pakai. Mengintercept semua kejahatan si iblis. Makanya hari ini jangan jadi wanita biasa. Harus jadi wanita yang luar biasa. Karena itu rencana Tuhan bagi setiap kita, betul? Makanya akhirnya Yesus lahir, damai sejahtera bisa terjadi pada dunia ini. Nah, apakah sampai di sana? No, ingat waktu Paskah. Paskah bicara tentang kebangkitan. Paskah berbicara tentang apa? Tentang kemenangan. Tuhan gak pernah kita menjadi the loser. Ibu-ibu jangan pernah bilang, tapi saya gak bisa bikin apa-apa Bu Indri. Saya sudah hancur. Gak ada. Itu hanya intimidasi si jahat. Engkau diberikan kemenangan. Kebangkitan Yesus dari kematian bicara tentang kemenangan. Betul? Nah pertanyaan. Apakah iblis diam? Apakah iblis suka kau menang? Apakah iblis suka keluarga-keluarga menang? Gak suka. Makanya apa yang dikerjakan? Buka Matius. Yuk kita buka. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan beritahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam dan mencuri ketika kamu tidur. Ayat 15 perhatikan. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan pada Maria. Dan cerita itu tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Mengerikan. Hoax yang pertama itu adalah di sini. Bayangkan kalau engkau ke Israel, engkau tanya siapa Yesus? Mereka tidak kenal. Tahu gara-gara apa? Gara-gara tukang tipeng ini dipakai siapa? Dipakai adalah tentara. Siapa yang menyogok? Imam besar. Gak jadi jaminan engkau ada di Woman of Love. Kalau kita buka celah, engkau bisa dipakai sebagai pion si jahat. Iblis tuh jago. Dia pikir gak akan mungkin berita kebangkitan akan diketahui oleh dunia. Dia pakai, dia sogok. Bahkan tempat ini wanita-wanita, jangan bangga hanya jadi wanita Kristen. Kalau engkau wanita yang biasa-biasa gak akan bisa bertahan. Kita jadi pion si jahat. Halo, tadi pertama yang dipakai pion si jahat adalah siapa? Yang dipakai pertama tadi adalah Herodes. Itu adalah orang dari pemerintahan, dari penguasa yang punya posisi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tahu Yesus. Tapi dipakai, tapi buktinya gagal. Karena Tuhan bisa pakai seorang Maria, seorang tunangan tukang kayu. Hari ini hanya dua. Kalau engkau mau ikut jadi masuk agenda Tuhan, apa agenda hantu? Mau yang mana? Gak ada pilihan. Gak ada agenda abu-abu. Betul? Harus punya warna ikut Tuhan. Kalau gak punya warna bahaya ibu-ibu. Mana dia? Saya agak tukang sulap soalnya, betul. Dan aku sudah terkenal hamba Tuhan tukang sulap. Tadi malam saya pergi dengan Ibu Evi, diundang sama dia. Dan semua orang yang kenal saya hanya bilang, Ibu Indri mana peragaannya hari ini? Satu saat saya bawa Firman, Ibu Evelyn, karena saya kecapean, saya buka boot saya. Mereka pikir peragaan apa lagi dari sepatunya. Itu bukan peragaan, saya buka sepatu karena sakit kaki saya bilang. Betul? Ya, nah harus punya warna. Anak-anak Tuhan, kalau engkau tidak punya warna, engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Harus punya warna kalau engkau tidak mau jadi pionnya si jahat. Ini warna merah, betul? Saya letakkan di sini merah. Saya buang ke sana warnanya merah ya. Artinya apa? Dimanapun engkau berada harus ada kerasa warnanya Yesus. Kalau engkau tidak punya warna, maka gampang jadi pion si jahat. Kalau di Woman of Love, haleluya mukanya kayak suci, kayak primadona semua, betul? Tapi pas keluar dari sini, pas bayar parkir, itu bayar parkir, pas ditagih lebih mahal. Gak bisa mahal, saya hanya cuma 1 jam di sini. Pada saat kalau di sini haleluya kecian di kita, betul. Enggak seperti itu anak-anak Tuhan. Wanita Tuhan tuh harus dimanapun sama. Warna Yesus harus dimanapun ada. Dalam komunitas, dalam arisan juga. Halo, di arisan tukang gosip. Enggak mungkin engkau wanita hebatnya Tuhan, betul. Kalau muka tukang gosip saya bisa lihat di sini. Munculnya lebih panjang daripada yang normal, betul. Coba lihat. Oke ya, nah kita akan lihat hari ini. Dikatakan tadi rencana si jahat menghancurkan rencana Tuhan. Perhatikan baik-baik ibu-ibu ya. Dia memang pakai untuk disogok. Tapi apakah kebangkitan Yesus gagal? Apakah berita Paskah gagal? No. Kenapa bisa enggak? Karena Tuhan pakai seorang yang tidak diperhitungkan. Buka Markus 16 ayat 9 sampai dengan 10. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Perhatikan siapa dibawa kabar baik? Maria Magdalena. Latar belakang udah jelas gak bagus. Bahkan tempat ini walaupun engkau punya latar belakang tidak bagus. Engkau pernah bercerai. Engkau pernah jadi pelakor. Engkau pernah penipu. Engkau pernah masuk penjara. Engkau pernah narkoba. Apapun Tuhan bisa pakai asal engkau respon hari ini.
Maria Magdalena 7 roh jahat, gak main-main loh. Bukan 1, bukan 2, 7. Artinya apa? Kejahatannya udah gaspol abis. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Itulah yang buat saya bangga ikut Yesus. Karena saya tidak beda dengan Maria Magdalena. Hidup saya penuh dengan kenajisan, kekotoran. Tapi waktu engkau ambil keputusan, Tuhan bisa ubahkan kita menjadi pembawa kabar baik. Tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Mau gak jadi seperti wanita-wanita seperti ini? Maka jangan biasa-biasa, betul? Jangan, ya udah. Pas-pasan aja Bu Indri. Gak gitu lagi, betul. Kalau saya gak mau kayak gitu. Ngapain gue tanggung ikut Tuhan? Betul? Karena gak dapat apa-apa. Kata Tuhan, karena engkau suam-suamku tidak panas tidak dingin, aku muntahkan. Bleh, kata Tuhan. Tuhan muntahkan kita bukan karena engkau bokelek. Karena engkau tidak punya warna. Kalau gak punya warna gak bisa. Memang untuk punya warna ada harga yang dibayar. Adalah. Ya ikut Tuhan harus bayar harga. Masa beli tas aja bayar harga mau? Beli jam mahal aja mau? Kenapa ikut Tuhan gak mau? Betul? Padahal jelas ikut Tuhan keselamatan dijamin. Beli jam mahal, beli tas mahal, belum tentu. Betul? Halo? Pas ada kebakaran, mau jaga tasnya, ketinggalan. Sering kali kita menganggap itu hal yang biasa. Nah kita akan lihat hari ini. Tadi dikatakan iblis gak tinggal diam, betul? Coba kita buka satu lagi. 2 Samuel 5:17. Ini sebagai peneguhan bagi setiap kita supaya ibu-ibu tempat ini tanggap apa yang saya sampaikan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan mau pakai hidupmu, waktu Tuhan mau angkat engkau, waktu Tuhan mau promosikan engkau, waktu Tuhan mau percayakan engkau, di sana iblis akan datang. Maka jangan marah waktu bilang, loh kenapa dulu saya gak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Biasa-biasa aja hidup saya enak, semua baik. Kok sekarang makin ikut Tuhan, kok makin ada masalah. Makin suami makin kurang ajar, makin anak makin berontak, makin utang makin banyak. Yes, memang itu bisa terjadi. Karena iblis gak mau engkau dipromosikan oleh Tuhan. Waktu Daud dalam keadaan belum jadi raja, itu dia aman loh, gak ada Filistin. Betul gak? Gak ada. Tenang-tenang aja dia gak ada karena iblis tahu. Ini mah cupu-cupu, ini mah ecek-ecek, abal-abal. Gak perlu kirim jenderal sama dia. Tapi kalau engkau mau dipakai luar biasa, jenderal-jenderalnya turun loh untuk menghancurkan kita. Tapi tidak akan mungkin bisa berhasil karena Tuhan intercept. Mana buktinya? Buka Yohanes. Yohanes 10 ayat 10a. Saya ngomong kecepatan apa kelambatan? Bagaimana? Kalau kecepatan angkat tangan dong. Gitu loh. Oke gak sayang? Oke, dia bilang oke kok. Berarti yang lainnya kurang bertobat, betul? Chris, oke gak Chris? Oke, berarti dia masuk surga. Nah kamu, siapa namanya? Rosalin, oke gak Ros? Oke, berarti kau lebih masuk surga lagi, luar biasa, betul? Ya gak oke, bertobatlah kita, betul? Oke, nah coba kita lihat di sini. Yohanes 10 ayat 10 ya. Iblis itu punya misi cuma 3M. Membunuh, membinasakan, mencuri. Apa yang dia curi? Damai sejahtera kita. Apa yang dia binasakan? Karaktermu. Apa yang dia bunuh? Harapanmu. Mana buktinya? Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi perhatikan habis koma, ada apa? Aku datang kata Yesus supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat waktu iblis bawa rencana jahat sama kita, Yesus intercept langsung. Makanya gak bisa jadi apa-apa. Hanya tergantung bertahan gak kita. Karena banyak kita yang tidak bertahan, makanya akhirnya tidak mengalami hidup yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Berkelimpahan bukan hanya materi ibu-ibu, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Kelimpahan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kelimpahan. Bukan hanya dolar. Bukan hanya sekarang berlianmu 100 karat. Bukan. Tapi engkau bisa jadi blessing to others. Itu kelimpahan. Hanya orang yang berlimpah yang bisa menjadi berkat. Amin. Makanya iblis gak bisa bikin apa-apa. Yohanes 10 ayat 10. Itu ayatnya cuma pendek. Tapi di sana ada iblisnya, ada Yesusnya. Artinya di mana ada iblis berencana jahat, Tuhan langsung intercept. Di mana ada Tuhan berencana baik, iblis intercept. Tapi tetap kalah. 1.000.000. Tapi kenapa banyak kita yang gagal? Karena maafkan saya, sebenarnya kita harusnya jadi pemenang. Itulah target Tuhan bagi setiap kita. Tapi kita banyak yang gagal. Kenapa banyak yang gagal? Karena engkau tidak kenal siapa Allahmu, engkau tidak kenal siapa musuhmu. Ini akhir zaman ibu-ibu. Percayalah. Mau engkau kaya raya, mau engkau punya banyak pabrik, mau engkau sekarang punya banyak vitamin, vitaminmu sampai 5 ember tiap hari kau minum. Karena saya juga minum vitamin, betul. Vitamin D, vitamin E, vitamin awet muda yang gak tua-tua. Luar biasa, betul. Gak jadi jaminan, betul. Nah kita akan lihat. Untuk engkau bisa bertahan, buka Efesus 6 ayat 11.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu nggak pakai drone, ibu-ibu. Iblis itu nggak pakai sekarang nggak pakai M16, nggak pakai F16, nggak pakai nuklir. Kalau sekarang kita lihat perang Israel semuanya sibuk dengan dia punya dia punya alat-alat mutakhirnya. Iblis enggak, karena dia roh. Makanya nggak kelihatan tapi ada sama kita. Maka jangan kantongin si iblis. Kita seringkali kantongi iblis di kantong kita, betul. Maka gak heran, tiba-tiba tanduk kita keluar. Orang gak bisa lihat ada iblisnya, tapi kelakuan kita yang buat kita ada iblisnya, betul. Maka dikatakan bagaimana caranya? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya memang ada peperangan, betul. Dan ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Berdiri tegap melambangkan apa? Prajurit. Soldier. Warrior. Maka kalau engkau jadi wanita hanya mau jadi wanita biasa, gak akan bisa bertahan. Percayalah, harus jadi warriornya Allah. Harus jadi tentara barisannya Allah. Tapi Bu Indri saya gak sekolah di Atmil. Gak ada hubungannya dengan pangkat. Gak ada hubungannya dengan seragam mukul loreng-loreng. Gak ada hubungannya dengan engkau sekarang sekolah akabri. Enggak, ini bicara tentang respon. Respon seorang prajurit Allah itu beda. Kita akan lihat ya, hari ini kita akan lihat apa sih gaya hidup daripada prajurit. Karena Tuhan gak pernah jadikan kita menjadi budak Bu ibu-ibu. Perhatikan, kalau engkau berkata, tapi kan Bu Indri itu kan zaman dulu, sekarang ya beda lah. Enggak, percayalah mau engkau kaya, miskin, tua, muda, cantik, jelek, tempat ini engkau dan saya bukan budak. Kita adalah prajurit, kita adalah panglima, kita adalah warrior. Mana buktinya? Buka 1 Raja-Raja 9 ayat 22. 1 Raja-Raja 9 ayat 22, tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Luar biasa. Sih? Nggak ada satupun kita jadi the loser. Nggak ada satupun engkau di tempat ini jadi pecundang. Mungkin bilang Bu Indri nggak ngalamin, Ibu Indri nggak tahu suami saya, Ibu Indri nggak tahu ekonomi saya, Ibu Indri nggak tahu hidup saya. Hai please deh, kecil banget itu sama Tuhan. Tapi kalau engkau udah salah kaprah tentang identitas kita, maka buat engkau kalah. Kita kalah bukan karena masalahnya, karena engkau sudah kalah duluan. Engkau menganggap engkau tidak ada papanya. Siapa bilang? Kita adalah warrior. Seorang prajurit itu militan, seorang prajurit penerobos, seorang prajurit itu adalah influencer. Dia bisa mempengaruhi dunia bahkan. Seperti siapa? Perempuan Samaria. Dia bisa mempengaruhi dunia dengan perkataan dia. Dia gak sekolah teologi, tapi dia sampaikan tentang kebaikan Yesus. Dunia tahu tentang kebangkitan Yesus. Halo? Mari kita lihat sekarang ya. Kita lihat satu persatu ya. Kenapa saya berkata begitu? Karena banyak orang Kristen, banyak wanita Kristen yang pecundang. Mana bukti pecundang? Buka Yohanes. Maaf ya, resiko kalau ada tersinggung paling gak diundang lagi, gak ada masalah. Betul, karena saya harus sampaikan jauh-jauh datang dari Bandung, Bu. Betul, karena dulu saya pecundang. 40 tahun saya pecundang. Ke gereja. Baca Alkitab, baca. Ayah saya bangun gereja banyak, tidak jadi jaminan. Jadi jangan kau pikir karena engkau ada di gereja pakai kalung salib berlian sampai 10 karat, jalannya begini-begini. Gak jadi jaminan, mana buktinya? Kita buka yuk siapa yang pecundang. Yohanes 5 ayat 7. Dan jawab orang sakit itu padanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan dikatakan apa? Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun dari aku. Saya mau tanya, ini respon prajurit apa bukan? Bukan. Waktu itu ada banyak mujizat di Bethesda, di gereja, di persekutuan, di tempat KKR. Orang lain disembuhkan. Instan bahkan ada yang sembuh. Ini orang 38 tahun. Ini fakta di gereja. Di persekutuan banyak wanita yang masih terikat. Mana bukti orang yang pecundang? Jawabannya simpel. Gak nyambung dengar firman. Asal dengar firman langsung bilang Nah itu muka-muka tuh kelihatan ya muka terus sama saya betul. Kalau muka orang yang betul-betul warrior dengar firman itu pas ke dia. Itu aku Tuhan, aku mau berubah. Yes. Saya waktu bertobat tanggal 20 Mei 1999. Waktu itu anak saya dikatakan dokter cacat dan saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Dan saya hanya dikasih firman satu. Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga, engkau mulia di mata Tuhan. Itu saya ambil keputusan ikut Tuhan. Anak saya lahir kata dokter cacat. Dan saya dalam keadaan tidak punya uang. Dan dalam keadaan suami di penjara. Tidak ada future sama sekali. Tapi waktu aku respon firman Tuhan yang sangat sederhana. Dibawa oleh pendeta biasa. Pendetanya pakai angkot, pakai mobil kendaraan umum. Rumahnya juga di Gang Becek. Dan sekarang sudah meninggal. Makanya jangan respon pada pendeta, respon kepada firman. Jangan kalau ngeliat pendeta besar baru rame-rame datang. Luar biasa. Apalagi kalau pendeta lucu. Jangan cari pendeta badut. Cari pendeta dengan firman yang penuh, yang full, yang komplit. Karena di akhir zaman.
Ibu-ibu kalau engkau hanya bilang berkat tercurah. Engkau tidak akan kuat. Pas engkau utang gak bisa bayar. Pas anakmu bermasalah, engkau stres. Halo, nah maka dikatakan di sini adalah apa? Ini perempuan, ini orang yang bukan pemenang. Dari mana tahu pemenang? Firman masuk kanan keluar kanan. Tuhan ngomong mau kok engkau sembuh. Jelas firmannya mau gak engkau sembuh. Kan tinggal bilang mau Tuhan. Tapi ini enggak ada orang. Dan waktu engkau suka menyalahkan orang lain. Waktu engkau suka banding-bandingkan hidupmu. Waktu engkau suka ngomel. Waktu engkau suka hanya cuma mencari kesalahan orang lain. Sorry to say, kita adalah pecundang. Siapa di sini yang pecundang? Ayo. Dari mana ketahuan? Gampang. Saya paling gampang tuh kalau ketahuan lagi orang konseling sama saya. Karena saya konselingnya gak beda. Kalau Pak Tim ini pasti lemah lembut. Dan Ibu Evelyn ini apalagi betul. Pasti sabar menunggu 100 jam betul. Kalau saya tidak. Orang datang mau saya konseling. Bu mau konseling. Oke gimana? Jadi suami saya begini. Oke pertanyaannya hanya 2. Lu mau cerai apa mau terus? Kalau lu mau cerai jangan ketemu gua. Kalau lu mau terus gue doain sekarang. Karena saya gak bisa panjang-panjang sampai 10 jam. Betul. Ini akhir zaman. Gak sempet waktunya Bu. Ya, kalau satu orang sekarang 10 jam, berapa ratus tahun ini ya ibu-ibu di sini betul? Kagak bisa sayanya betul. Maka saya bukan gembala, saya adalah penginjil. Saya hanya cuma memotivasi, mendobrak pintu, masuk, lu kembali kepada gembala lu. Itu bagian saya, betul? Nah, dikatakan tadi adalah apa? Ini orang nggak respon, padahal dia ada di Bethesda. Sayang kan? Jadi bukan masalah banyaknya engkau beribadah. Percayalah ibu-ibu, banyaknya engkau beribadah, banyaknya engkau hafal ayat. Tapi kalau engkau tidak respon karena engkau ada loser, pecundang, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Seorang pemenang adalah seorang yang tanggap dengan apa pesan Tuhan hari ini. Makanya harus respon. Makanya saya terus terang waktu pas bertobat. Itu sejak itu saya ibadah. Saya duduk di paling belakang karena memang saya masih malu karena masa lalu saya. Tapi setiap firman yang saya dengar mau siapapun yang ngomong. Itu firmannya cocok. Saya di belakang bilang amin, amin, amin. Sampai saya punya lipstick pindah ke sini. Saya punya eyeliner pindah ke sini. Setiap saya pulang kayak monyet muka saya. Tapi saya gak peduli. Karena apalah arti kata orang. Tapi waktu Tuhan berkata, anakku aku salut lihat engkau. Karena engkau tidak peduli dengan apa kata orang, engkau peduli dengan apa kataku. Dan aku sayang dengan engkau. Oh luar biasa. Amin. Nah kita akan lihat sekarang di sini. Dikatakan tadi pecundang ada di gereja. Pecundang ada di WOI, WOL. Coba saya lihat muka-muka pecundang sini. Enggak, ibu-ibu di sini orang-orang hebat. Saya percaya, karena kalau saya bisa diubahkan, kalian juga bisa. Kalau saya bisa mengalami pemulihan, kalian juga bisa. Karena Tuhan kita gak pandang belulung. Nah, Tuhan kita tidak pandang ras. Kalau dunia suka pandang ras. Kalau orang kaya baru ditanya, ibu apa kabar? Kucingnya kapan lahir lagi anaknya? Luar biasa, betul. Tapi kalau datang pakai bau kelek, mungkin gak ditanya. Betul, ngomong sambil makan permen. Di sini gak ada, karena Pastor Tim ini luar biasa. Betul. Tapi kalau tempat lain di Alaska banyak seperti itu. Betul. Makanya kapan-kapan kita ke Alaska, oke? Oke, nah kita akan lihat sekarang ya. Kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat sekarang bagaimana caranya. Ada 6 ciri khas daripada prajurit yang handal. Yang pertama adalah apa? PATUH, patuh. Kalau engkau tidak patuh, mana ada prajurit yang bisa disuruh, kamu sekarang bicara, nggak mau. Siap komandan, betul. Kalau engkau masih banyak mengeles, betul, maka jangan pakai ini. Ini dipakai untuk nyerang dan untuk ngelas, betul. Sep. Nanti dibilang, ayo ibu udah ampunin. Lo gak bisa dong Bu Indri, gak bisa dong. Ibu sih gak tahu. Kalau engkau masih pakai ini gak akan bisa. Ciri dari para prajurit itu patuh, taat, TAT. Dan taat itu adalah apa ibu-ibu? Coba lihat ini, saya paling suka di bawah ini. Aduh. Saya makanya sering banget tau gak? Sering banget itu saya ditangkap di mana? Di airport. Karena kebanyakan bawa macam-macam Pak Din. Sampai suami saya bilang gini terakhir, kenapa gak sekalian aja kamu bawa kulkas gitu loh. Treadmills. Karena saya suka bawa macam-macam. Halo. Mana tadi saya bilang? Tadi ngomong apa sih saya? Nih, ketatan harga mati. Gak bisa di diskon. Jangan coba-coba engkau ikut Tuhan pakai ini. Nih, pakai sales. Kalau engkau mau beli barang pakai sales oke. Saya paling suka sales. Saya kalau udah lihat red tag gitu loh. Kok udah lihat tuh sales ya ada nongkrong dari pagi sampai malam saya gak keluar-keluar betul. Karena wanita siapa sih yang gak suka sales betul. Padahal harganya gitu juga sih betul. Ya, tapi ya dibodoh-bodohin mau lagi ya. Betul. Kalau untuk beli barang, beli mobil, beli rumah boleh sales. Tapi kalau untuk firman Tuhan, ketaatan tuh harga mati. Gak ada cerita. Dan seorang prajurit taat. Siapa contohnya? Tahu siapa? Contohnya Nuh. Nuh itu adalah petani ibu-ibu. Petani logikanya hanya tahu cuma nyangkul, mupukin sama garuk-garuk tanah betul. Tapi dia disuruh bangun bahtera. Dan bahteranya bukan kecil, 300 kali
50 kali 30 hasta. Itu Batranya 1.500 square. Besar, betul. Nah pertanyaan, memang membangun Batra itu hanya cuma pakai gitu? Kagak dong. Kan dia mesti beli peralatannya. Berarti kan uangnya mesti keluar. Dan juga bangunnya bukan kecil. Zaman sekarang ada pakai alat berat. Zaman dulu mesti ngangkat kayu dari bawah ke atas. Karena Batra dibangun di atas bukit. Itu gak masuk akal. Dan dia bangun bukan sehari 2 hari, ratusan tahun. Tapi dia taat. Dikatakan Nuh melakukannya persis seperti apa kata Tuhan. Makanya akhirnya keluarganya semua selamat. Mau selamat keluargamu? Ketaatan modal kita. Jadi jangan pernah pikir, ya tapi kan penting kan Bu Indri kan, yang penting kan pokoknya kan nanti kan Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong tapi lu gak taat. Jadi istri bikin makanan suami aja kagak pernah. Ini yang bikin sarapan suami siapa? Jujur. Yang jujur masuk surga langsung sekarang. Kadang-kadang udah Bu Indri Simbo. Please, makanya jangan salahkan kalau suami sama Simbo. Selingkuh sekarang banyak dengan pembantu loh. Jangan main-main. Kenapa pembantunya lebih baik daripada nyonyanya? Nyonyanya hanya itu saja. Jangan bangga dengan kecantikanmu. Kecantikanmu akan luntur. Tapi kalau engkau berbuat baik, Tuhan tuh perhitungkan. Amin. Taat. Siapa lagi yang taat? Abraham. Kurang apa? Anak yang ditunggu-tunggu 100 tahun. Itu dia kasih kepada Bapa. Kok bisa? Karena dia taat. Tahu di Alkitab di Kejadian 22 boleh baca. Satu-satunya di Alkitab yang Tuhan bilang, aku bersumpah atas diriku sendiri. Itu pada Abraham. Tahu kenapa? Bukan karena dia kaya, tapi karena ketaatan. Tuhan gak tahan lihat wanita yang taat. Jangan bangga dengan kecantikanmu. Jangan bangga dengan kekayaanmu. Tapi kalau kita taat, Tuhan perhitungkan luar biasa. Prajurit itu taat. Mereka kalau prajurit masih banyak ngeles. Enggak, bukan prajurit itu namanya. Itu namanya pecundang. Amin. Waktu suami saya dalam keadaan di waktu COVID. Dulu dibilang sama dokter, itu memang Tuhan izinkan. Memang Tuhan sayang banget sama Pak Ari. Yang COVID saya duluan, tapi saya OTG. Dan kemudian Pak Ari 3 hari kemudian, tapi Pak Ari perburukan total. Kena delta pertama Pak Ari di Indonesia. Dan itu perburukan total luar biasa. Dan saya di kamar sama Pak Ari. Akhirnya saya dites lagi berulang-ulang dan ternyata negatif. Dan dokter suruh pulang. Kenapa bilang? Karena bahaya dong satu kamar dengan orang yang delta dan saya sendiri baru sembuh. Dan saya umurnya 62 tahun waktu itu, dalam 1 tahun. Betul? Kena, sangat mudah untuk kena. Waktu Pak dibilang dokter saya mau tes, Ibu Indri sekarang saya berdoa Tuhan kalau bisa tetap positif. Di mana ada orang pengen positif betul? Itu saya. Karena apa? Untuk mendampingin suami. Nah tapi akhirnya saya negatif disuruh pulang dan saya gak bisa bilang apa-apa. Waktu saya mau turun barang, Pak Ari bilang kalau saya sampai dipanggil Tuhan, tolong cari kuburan yang terbaik ya. Waktu pas Pak Ari ngomong gitu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tinggal di sini atau saya pulang? Karena dokter bilang pulang. Tapi suami dalam keadaan betul-betul sangat-sangat down waktu dia tahu dia baru tinggalkan. Saya berdoa dan Tuhan bilang apa? Stay. Ibu-ibu it's not easy loh. Saya masih punya anak 4, cucu baru kecil. Dan anak saya masih 3 belum menikah. Disuruh sekarang tinggal di sana. Hanya saya pegang omongan Tuhan. Bapak tidak pernah berikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah berikan batu pada anak yang minta roti. Itu saya pegang, saya perkatakan. Dan apa yang terjadi jam 3 pagi. Tuhan ingatkan WhatsApp anak rohanimu di Surabaya. Dia punya rumah sakit yang terbesar salah satu di Surabaya. Dan waktu saya bilang Tuhan saya WhatsApp dia jam 3 mana mungkin dijawab. Ini kan bos besar. WhatsApp anakku. Saya WhatsApp. Tolong jemput Pak Ari kalau bisa besok. Karena Pak Ari udah perburukan total. Jam 8 mereka telepon semuanya dari sana. Bu Indri dijemput pakai pesawat. Tapi bukan jet pribadi Kaisang ya, bukan ya. Kalau ini bukan nebeng ya. Ini berkat, betul ya. Datang menjemput dan kami ke Surabaya. 4 hari Pak Ari masuk Gamaras sembuh total. Ketaatan. Buah ketaatan tuh luar biasa. Satu kali lagi waktu Pak Ari waktu Pak Ari tabrakan. Ini pengalaman pribadi saya semuanya. Waktu Pak Ari tabrakan. Itu Pak Ari tabrakan terlempar di jembatan layang dan sudah koma dan hanya kata dokter hanya bisa umurnya 7 hari. Karena pupil mata doa gak bergerak, GCS-nya sudah tinggal 4,5. Kita normal 15, ngomong ketawa jalan-jalan 15. Tapi kalau udah orang turun 11, 10, 9 itu udah makin gak bisa ngomong, makin gak segala macam dan suami saya udah gak bisa apa-apa dan koma. Dan waktu dokter katakan 7 hari. Nah waktu itu Tuhan, saya hanya berdoa gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bawa anakmu yang masih kecil, waktu umur 5 tahun anak saya, bawa ke ICU. Bawa anak ke ICU kan gak masuk akal. Waktu itu tapi Tuhan bilang saya bawa. Dan waktu anak saya bilang, papa kapan pasang wallpapernya? Karena rencana Pak Ari itu sebelum tabrakan itu pasang wallpaper yang polka dot di kamar anak saya. Nah waktu anak saya ngomong gitu tiba-tiba Pak Ari respon, nangis dan tangannya begini. Hari ketiga dia sehat dan sekarang kami boleh bersama-sama. Percaya, ketaatan. Nah waktu sudah Pak Ari sembuh, sebelum Pak Ari keluar dari rumah sakit gak langsung sembuh loh, 2 tahun loh. Karena masih error. Itu kadang-kadang suka marah. Kalau ada bunyi-bunyi misalnya sekarang ada paku-paku. Wah dia ngamuk luar biasa. Itu pokoknya lumayan luar biasa. Tuhan yang bilang apa? Tinggalkan semua pelayananmu. Saya tinggalkan pelayanan saya 2 tahun loh.
Semua gereja marah Ibu Evelyn karena dianggap ini pendeta gak benar. Masa sekarang udah ada band cancel 2 tahun semua. Karena pelayanan saya cukup banyak, 60 kali sebulan. Bayangkan, lagi di puncak gunung tuh. Tapi Tuhan suruh turun. Dan saya bilang ya sudah Tuhan, kalau yang suruh turun. Saya lihat baju-baju saya, karena saya terus terang kalau pelayanan baju saya gaya-gaya. Tapi kalau pesta kawinan saya gak punya baju gitu loh. Ya, karena saya suka gaya-gaya seperti ini, gaya-gaya betul. Dan saya bilang bye-bye baju, bye-bye. Ya sudahlah mau diapain. Karena saya ngurus suami saya 2 tahun gak pernah kemana-mana. 2 tahun gak kemana-mana itu bukan gampang loh. Dari orang yang sibuknya luar biasa. Dan saya tidak pernah ke salon, maka dulu rambut saya panjang jadi dipotong segini karena rontok semuanya betul. Tapi ternyata banyak yang suka rambut saya betul. Oke ya. Nah saya urus sampai 1 hari suami saya bilang apa, In kamu gak mungkin begini terus. Sudah 2 tahun kemudian. Jadi saya hanya di rumah, suami bangun saya bangun, suami tidur saya tidur, suami marah saya diam. Dan saya bisa masak airnya. Tadinya gak bisa masak apa-apa, betul. Dan luar biasa, saya nikmatin kakak, saya bilang semua, Indri bodoh, ngapain lu di rumah kayak orang kayak aneh banget, ngapain di rumah. Enggak, itu kata Tuhan. Semua orang komplain, tapi saya gak peduli, karena Tuhan suruh. Kepatuhan itu Tuhan perhitungkan. Apa yang terjadi? Pas 2 tahun kemudian Pak Ari bilang, In kamu buka lagi usaha, kamu buka lagi pelayanan. Apa namanya? Sungai Sukacita. Kenapa Sungai Sukacita? Saya bilang, karena kamu selalu sukacita selama 2 tahun urus saya. Dan bonusnya bukan hanya saya, sekarang kami dengan suami pelayanan bersama-sama. Tadi Pak Ari bilang, itu laki perempuan, In. Itu perempuan, kamu jangan datang. Iya saya gak mungkin datang perempuan. Tapi kalau laki-laki, biasa tiap minggu kami selalu bareng-bareng. Dan pendoa saya sekarang adalah suami saya sendiri. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus dong. Luar biasa ketaatan. Yang kedua, ciri khas daripada prajurit. Mari kita lihat. Berapa lama lagi saya? Apakah boleh berhenti? Apakah masih bisa terus? Bisa terus Ibu Evelyn? Karena ini masih 3 jam lagi. Oke, no, gak 3 jam lagi ya. Masih kuat? Enggak bilang, kalau bilang iya, enggak gitu loh mas saya. Masih mau enggak? Oke, yang kedua ya. Supaya kita jadi prajurit yang handalnya Tuhan. Pertama ketaatan. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 3. Pak Tim. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Simple, tapi ini adalah fakta. Ikut Tuhan ada penderitaan. Kalau engkau mau ikut Tuhan happy ye, kagak bisa. Halo. Maka jangan ikut Tuhan gini nih. Mana dia gambarku? Coba ini gambar saya. Tunggu dulu sebentar ya. Banyak banget soalnya gambar saya ini. Saya setiap hari itu urusannya ngeliat-liat ke. Nah ikut Tuhan bukan ini ibu-ibu. Kita kan pengennya kan semua instan right. Ya kalau bisa hari ini doa besok dijawab Tuhan betul. Hari ini pelayanan langsung besok Tuhan bereskan masalah. Kagak bisa ibu-ibu. Ikut Tuhan itu seperti ini. Mana dia? Aduh please deh di mana engkau? Saya perlu asisten nih kayaknya. Enggak. Kok bercanda. Tunggu sebentar ya. Tadi bukan seperti apa tadi saya bilang? Mana dia? Seperti pop mie betul. Kok pop mie apa ibu-ibu? Instan betul. Nah kalau engkau mau ikut Tuhan instan gak bisa. Ini di mana sih ampun. Sebentar ya. Nah ikut Tuhan harus seperti ini. Telur direbus. Halo. Waktu telur direbus sakit gak? Ya panas lah. Pernah gak lihat telur keluar dari panci? Gak pernah. Karena dia siap untuk direbus dan untuk dimakan. Dan saya suka telur. Saya tiap hari makan 15 telur seperti ini. Tapi enggak kuningnya, putihnya aja. Makanya tetap oke betul. Maka orang bilang, ibu ini kenapa sih begitu semangat terus. Begitu gak berapi-api. Ya iyalah telur tiap hari bawa 15. Gimana betul? Telur gak pernah bilang capek, panas, sakit. Tolong gue mau keluar dari kuali, kagak. Kita masa kalah sama telur. Maka ibu-ibu tempat ini yang mau menyerah, beli telur hari ini. Engkau lihat, karena memang hidup ada penderitaan. Kenapa mesti menderita Bu Indri? Karena Tuhan mau kita seperti ini. Seperti emas. Dan emas sekarang mahal, betul? 1 gram berapa? Berapa? Yang tukang jual emas aja ketahuan. Karena Tuhan mau kita seperti emas. Kalau engkau tidak tahan, kenapa engkau tidak tahan? Karena engkau Kristen ini, halo jerami Bo. Maka dulu pelayanan sekarang udah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena gak tahan menghadapi panas. Aduh Bu Indri gak enak penderita. Memang ada penderitaan. Untuk menjadi emas harus ada panas. 7 kali lebih panas. Mungkin engkau tidak jerami, tapi engkau ini kayu. Tetap walaupun dibakar ini pasti jadi arang. Mungkin hanya bertahan. Kalau ini tadi cuma sebulan bertahan, ini mungkin 2 tahun. Tapi tetap kalah. Tapi emas makin dibakar makin keren. Siapa bilang saya punya masalah udah selesai. Sampai hari ini masalah besar. Kita punya aset, ini mau dilelang. Yes, bulan depan. Loh Bu Indri kok masih bisa kayak gini? Ya bisa lah, karena aku percaya. Bahwa tidak Tuhan izinkan selai rambut pun jatuh kalau gak Tuhan izinkan. Jadi kenapa takut? Kalaupun nanti itu terjadi, ada rencana besar Tuhan di balik itu. Makanya harus yakin, kenali siapa Allahmu. Sehingga waktu engkau mengalami masalah, engkau tidak takut. Amin.
Memang ada proses, tadi dikatakan prajurit yang baik siap menderita. Jadi jangan pernah bilang mau ikut Tuhan, mau jadi prajurit tapi gak menderita. Kagak bisa. Lihat aja sekarang prajurit-prajurit yang lagi perang. Apa sempat-sempatnya dia makan sekarang di Starbucks, ngopi-ngopi. Mana ada. Makan juga kadang gak sempat, betul. Tidur juga pakai baju, dia pakai sepatu lengkap. Tiba-tiba perang, dia mesti siap, betul. Mana sempat dia makan anaknya jalan-jalan ke Disneyland. Mana ada. Itu tentara. Jadi kalau engkau tentara mau nyaman, jangan jadi tentara. Itu tentara abal-abal. Amin. Amin. Memang. Makanya iblis paling takut kalau kita tahu firman ini. Karena iblis bilang udah yang penting lu masih ke gereja, lu masih di Woman of Love. Karena iblis suka pakai ini ibu-ibu. Kipas-kipas. Betul. Yang penting kan lu masih baca firman. Yang penting kan lu kan masih ikut ibadah di WOL. Yang penting kan engkau masih pelayanan. Tapi kalau engkau tidak siap menderita, enggak akan kuat. Makanya tumbang, maka jadi jerami, maka jadi kayu. Akan banyak tantangan, percayalah. Tadi kayak saya bilang sama kalian, apa enak di lelang aset kita. Saya tanya sama tukang sitanya, Pak, biasanya kalau ngadapin orang-orang yang mau dilelang, dia punya sita gimana? Bu, bawa kampak. Tapi ibu itu kok beda ya, malah senyum-senyum, mau diapain lagi saya bilang begitu. Tapi saya percaya itu ada rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan gak pernah kecelakaan masa depan yang penuh harapan. Nah kok bisa Ibu Indi, karena aku kenal siapa Allahku. Kalau dulu Tuhanku udah nolong aku, masa ini Tuhanku gak nolong saya? Makanya harus yakin, you have to know him. Maka banyak renungkan firman ibu-ibu. Ini akhir zaman, jangan hanya lihat Korea. Korea gantengnya, bulu-bulu. Betul. Karena seringkali kadang-kadang kita teralihkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tadi adalah prajurit adalah apa? Mari kita buka, yuk. Supaya kita di tempat ini, supaya kita sadar. Kalau engkau yang pertama tadi prajurit adalah apa? TEAT, taat, betul. Yang kedua adalah apa? Siap menderita. Yang ketiga 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak musingkan dirinya dengan persoalan-persoalan penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. Ibu-ibu gak ada pilihan, harus masuk agenda Tuhan. Dan agenda Tuhan itu bicara tentang ini. Pertama, no harga diri. Kalau engkau pakai harga diri, saya gak bisa terima. Saya anak orang kaya loh Bu Indri. Suami saya menghina saya. Please deh. Harga diri lo berapa? Harga diri itu harus diinjak-injak. Nih injak-injak. Kalau engkau masih utama harga diri dan segala-galanya. Kagak bisa masuk agenda Tuhan. Perempuan Kanaan harga diri diinjak-injak. Diusir. Karena dia hanya cuma perempuan biasa. Diusir. Khusus. Tuhan anjing-anjingin lagi. Tapi dia tetap bilang, Tuhan anakku sakit. Apa yang terjadi? Tuhan gak tahan. Tuhan angkat topi. Tuhan bilang, hai ibu besar imanmu. Anaknya sembuh seketika. Dan bukan dipanggil perempuan tapi diganti ibu. Promosi Tuhan yang luar biasa. Mau pilih mana? Harga diri? Atau mau dipermuliakan Tuhan? Tapi Bu Indri suami saya gak hargai saya Bu Indri. Saya yang masak. Saya yang semuanya. Saya yang ngurusin anak. Saya yang melahirkan. Ya mesti kita lah yang melahirkan. Masa dia? Betul. Saya punya harga diri diinjak-injak. Harus jadi dulos, diinjak nih. Udah ngalamin Bu Indri, sudahlah. Maka saya berani ngomong. Saya kalau di depan mimbar itu saya kayak banteng ketaton, betul. Tapi kalau di rumah, boleh tanya. Mungkin itu ada saya punya pegawai di rumah. Coba mau tanya, Ibu Indri bagaimana di rumah? Kalau Pak Ari marah sekalipun saya tidak pernah bersuara. Saya diam. Saya berdoa. Lihat pembelaan Tuhan. Gak sampai berapa jam kemudian Pak Ari bilang, ini tadi sorry ya. Gak apa-apa sayang, I love you. Bisa. Kalau engkau punya Roh Kudus. Bisa, pasti bisa. Ikut agenda Tuhan harus siap mau. Jangan sok jual mahal. Betul? Ayo, nanti kata Ibu Evelyn, ayo Ci kita ikut pelayanan. Aduh Ci gak bisa, toko gak ada yang jaga. Aduh Ci gila ini cek nih banyak mau keluar nih. Aduh Ci sorry saya mau liburan 100 tahun ke Alaska. Waktu engkau jual mahal, engkau tidak akan bisa jadi masuk agenda Tuhan. Harus siap mau. Mau Tuhan bawa kemanapun oke Tuhan. Halo ibu-ibu, jangan sok jual mahal. Kalau engkau tidak mau, Tuhan bisa pakai wanita lain. Rugi, halo. Tuhan kita punya rencana pasti terjadi. Engkau jual mahal, Tuhan ganti yang lain. Yudas jual mahal, Tuhan pakai Matias. Barak jual mahal, Tuhan pakai Deborah. Jangan pernah pikir tanpa gua gak jalan, siapa bilang. Tuhan kita punya stok banyak, Bo. Betul? Makanya waktu Tuhan bilang, Indri aku mau pakai hidupmu. Siap Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan bilang diam lo, jangan pergi urus laki lo. Oke Tuhan. Kalau mungkin dunia gila lagi di puncak bukit tiba-tiba enggak pelayanan lagi. Wah ngamuk mas suami, saya enggak. Kenapa bisa? Karena saya punya Roh Kudus.
Kalau saya dituntun oleh Roh Kudus, kalau kita dituntun Roh Kudus, bisa ibu-ibu. Karena perintah Tuhan tuh gak mungkin gak bisa kita lakukan. Tuhan bilang bangun angkat tilammu, karena kita bisa. Hanya masalahnya mau atau enggak. Ampunin suamimu yang baru punya selingkuhan baru. Gak bisa Bu Indri, bisa. Karena engkau mengampunin dia bisa berubah. Waktu engkau berontak dia makin gila. Kasih mengalahkan semuanya loh. Pak Ari kalian tahu paketnya komplit. Minuman, perempuan, tabrakan, narkoba, mabok. Komplit luar biasa. Tapi gimana kemarin suami saya, Vi? Sayang banget sama aku. Kalau aku udah terlambat minum vitamin, minum vitamin. Enggak mau. Enggak mau. Kalau aku lupa minum susu dikejar-kejar, di keliling-keliling meja. Enggak mau, saya bilang gitu. Iya, betul. Kok bisa lah, betul. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Maka harus ikut agenda Tuhan ibu-ibu ya. Harus obral sama Tuhan. Kalau engkau jual mahal, masih pilih-pilih, gak bisa. Firman jangan dipilih-pilih. Tapi gak bisa Bu Indri, memang gak bisa. Dengan kekuatan sendiri gak bisa. Dengan pertolongan Tuhan. Makanya kalau berdoa, Roh Kudus tolong saya, kasih karuniamu Tuhan penuhi aku. Supaya aku bisa melakukan. Hanya kasih karunia Tuhan yang buat kita bisa melakukan semua. Kalau dengan kekuatan gak bisa, apalagi saya orang Batak Bu. Batak kalau belum bertobat orang pun dimakan betul. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya percaya Roh Kudus menuntun hidup saya. Yang keempat adalah apa? Prajurit dikatakan. Prajurit gak pernah ada istilah mau perang, mati gak? Gua mati gak? Enggak. Dia sangat yakin dia pasti menang. Makanya seorang prajurit itu punya optimisme yang luar biasa. Pasti menang, pasti bisa. Maka kalau ditanya bisa gak? Bisa. Bilang, gimana nanti? Kamu bisa gak? Bisa. Bisa gak nyanyi? Bisa. Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Bisa. Semua bisa. Betul? Yes, waktu engkau berkata bisa, maka engkau bisa. Betul. Ya harus optimis. Makanya jangan terlalu banyak dengar omongan orang. Kalau omongan orang tuh bilang kagak mungkin laki lu berubah. Nih makanya ibu-ibu pakai ini nih. Beli saringan. Kalau omongan itu gak sesuai firman, jangan terima bulat-bulat. Kalau dibilang anak lu kagak mungkin bisa berubah. Siapa bilang anak orang benar tadi minta-minta kata Tuhan. Laki lo kagak mungkin bisa berubah, satu orang sungguh-sungguh si rumah selamat. Makanya baca firman supaya engkau bisa nyaring. Kalau enggak engkau gampang tertipu karena iblis itu orang tipeng. Enggak mungkin, mana bisa. Tidak ada yang mungkin, tidak mungkin bagi orang percaya. Itu kata Tuhan. Amin. Maka nanti dari sini itu kan ada mall di sana, beli semuanya. Betul. Setiap engkau mau mendengar ada omongan orang, saring, ini benar enggak dari Tuhan? Karena kalau bukan dari firman, itu bukan dari Tuhan. Kalau membuat engkau tidak tenang, engkau marah, engkau kecewa, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau buat engkau damai, itu dari Tuhan. Betul? Semua orang bilang, suami anak-anak saya waktu itu, saya masih ingat. Anak saya dibilang apa? Anak si Indri paling hanya cuma main band di bawah jembatan di Bandung. Karena apa? Suami narkoba, saya sendiri juga gak benar, hotel kami dibakar, uang gak punya. Apalagi. Yang ngomong itu bukan orang jauh, keluarga saya. Kalau saya dengar omongan mereka, saya masih down. Tapi saya pegang omongan Tuhan. Bahwa anak-anakku akan menjadi seperti anak panah yang siap untuk ditargetkan ke tempat tujuan Tuhan. Dan itu terjadi waktu anak saya semuanya boleh sekolah baik, boleh ambil spesialis semuanya. Mereka tanya, kok bisa? Tuhanku yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah yang kelima ada dua lagi ya. Yang kelima adalah apa? Seorang prajurit itu pasti disiplin. Disiplin apa? Doa. Ibu-ibu, engkau tidak akan bisa tanpa engkau terkonek dengan Tuhan. Yang buat kita bisa terkonek dengan Tuhan adalah dengan doa. Dan doa itu gak pakai pulsa, betul? Maka jangan jadikan Tuhan hanya cuma ini. Tahu ini apa? Kok baterainya habis? Kenapa ya? Malu-maluin aja di saya. Jangan jadikan Tuhan hanya lampu emergency. Mati lampu baru engkau panggil, Tuhan, di manakah engkau? Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena orang bangun hubungan dengan Tuhan tuh gak perlu mesti di gereja loh. Engkau di rumah, di mobil, di kamar mandi pun engkau bisa ngomong sama dia. Itu yang buat saya sampai hari ini bisa kuat. Karena aku punya hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang punya hubungan dengan Tuhan, wanita yang punya hubungan dengan Tuhan, itu beda loh. Itu bisa gak gampang emosi. Mana buktinya? Maria, waktu Marta bilang, Tuhan, suruh dia nolong gua. Masa dia gak nolong? Gak reaktif. Nah di sini ibu-ibu yang suka reaktif, nah, itu berarti kurang punya hubungan dengan Tuhan. Baru dia omongin, Ci gini-gini, Ci kok makin jelek? Apa lu emang? Emang kenapa? Emang kalau gue jelek mau apa? Itu pasti gak punya hubungan dengan Tuhan. Karena kalau orang punya hubungan dengan Tuhan kayak Maria tenang aja dia. Lo mau bilang apa terserah lo.
Kenapa Abraham bisa tenang kasih Ishak? Karena dia tahu Tuhannya gak akan mungkin mencelakakan dia. Maka tenang, Abraham so tenang, Maria so tenang. Bayangkan Marta ngomong di sampingnya langsung. Tuhan suruh tuh dia nolong gua. Dia gak peduli sama gua udah capek dimasak dari tadi. Maria tenang aja. Kenapa? Karena Maria punya hubungan dengan Tuhan. Maka di tempat ini yang emosi pendek pasti kurang hubungan. Yang suka marah-marah. Suami bilang, kamu kok agak kerutnya gak banyak. Terus mau apa? Ya udah cari aja yang lain. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kayaknya ada tuh. Di sini saya ada soalnya dengar ada. Enggak, di sini baik-baik semua. Di sini semua baik-baik semua di sini luar biasa betul. Dan yang terakhir adalah apa? Seorang prajurit. Seorang prajurit itu mentalnya pasti mental luar biasa. Ini apa ibu-ibu? Saya undang pemusik. Kerupuk. Kerupuk ini kalau di Bandung makan rujak paling enak betul. Tapi ini bukan untuk makan rujak. Ini untuk engkau jangan mental kerupuk. Kalau kerupuk diginiin, hancur betul. Ibu-ibu, jangan mental kerupuk dong. Prajurit itu mentalnya mental baja. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Emang gue pikirin. Tuhan memberkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya ada bawa 2 kaos. Aduh, ibu ini baik ya. Suka kasih bagi-bagi kaos ya. Dan kaos ini kaos cinta. Dibuat oleh saya dengan suami. Kata-katanya dari saya. Ibu Evelyn, aku anak kesayangan Bapak, Indri Pardede Arya 2024. Jadi kalau mau nanti punya koleksi 2025, 26, 27, tahun 2050, undang saya terus ya. Luar biasa, GR banget mau diundang betul. Dan ini yang buat kaosnya Pari. Dan ini dia punya kaosnya, ini 1000 tahun dipakai gak akan rusak-rusak. Betul? Saya akan kasih kepada yang XL, yang berat badannya 70 kilo ada? 70 kilo, oke. Yes, ibu sini. Sayangku 70 kilo. Kau makan apa sih? Enggak apa-apa. Tapi dengar ya, di akhir zaman pintu surga kecil. Jadi kamu harus kecilin badan kamu. Betul? No, it's okay. Baru apa? Oh, si Torus. Si orang Batak luar biasa di mana-mana ada sayangku ya. That's for you. Engkau anak kesayangan Bapa. Jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan katakan engkau anakku kesayanganku. Amin. Tuhan berkati. Ini kaos profetik loh, Pastor Tim. Kenapa bilang? Saya selalu kasih itu pas orangnya tepat. Kayak kemarin tuh ada yang LGBT. Waktu itu ada orang yang kebutuhan khusus. Ada orang membunuh diri. Bisa pas. Saya pun kadang-kadang bilang Tuhan, cara Tuhan. Karena cara Tuhan tuh unik. Untuk membuat kita mengenal dia dengan cara yang berbeda. Hanya modal 100.000 tapi orang bisa diberkatin. Why not gitu loh. Ya, oke. Satu lagi XL juga. Di sini ada XL. XL, ayo ibu kam. Yang ini aja. Ya cepat. 70 kilo. Jangan bohong, masuk neraka. Ibu berapa kilo? Mesti 70. Siapa yang 70 kilo? Ibu 70 sering nimbang. Betul 70? Coba lihat, saya bisa lihat soalnya saya itu kan ada mata ininya, mata elangnya. Oh ya kayaknya 70 nih si ibu. Ibu siapa namanya? Sini sayang. Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Batak lagi, oh luar biasa KKN. Napitupulu itu marganya itu mama saya kliennya Napitupulu ya. Jadi kakak Sonti ini untuk kakak ya kakak. Bapak abang masih ada? Udah gak ada. Tapi Kak Sonti anak kesayangan Bapak ya. Ya, walaupun anak-anak mungkin sudah besar. Anak-anak berapa? Satu. Cucu 3 ya. Oke, seneng ya. Orang Batak paling bangga punya cucu gitu loh. Luar biasa. Aku juga punya 2. Aku baru punya cucu kemarin loh. Tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. I'm so happy. Betul ya. Nah ini aku anak kesayangan Bapak. Kakak tetap setia. Jadi pendoa buat anak cucu ya. Tuhan berkatin kakakku sayang. I love you. Oke, yuk kita berdiri. Diberkatin semuanya. Oke, mau jadi warrior? Coba kita pilih lagu warrior. Iya dong, masa lagunya membre-membre. Lagu warrior. Apa lagunya? Yang warrior gitu loh. Kamu mah disuruh jadi hamba lagi jadi warrior. Yang semangat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja.
pemenang. Stop. Gini ya, kita bikin deal. Yang tidak bergerak, tidak boleh pulang sampai jam 3 sore. Ayo dong, pemenang itu anugerah loh. Ya, dunia gak ada kasih jaminan pemenang. Kita dijanjikan jadi pemenang. Masa gak semangat, oke? Semangat ya. Aku buka sepatu nih, aku mau semangat juga, oke? Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya sama-sama haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ibu-ibu percaya, jangan hanya cuma happy di sini ya. Engkau nanti pulang, engkau buktikan coba. Coba buktikan aja dari antara 6 tadi minimal 1 hari ini. Besok 2, ketiga, 4, 5, 6. Loh kok bisa ya Bu Idri? Bisa. Dan untuk engkau bisa Tuhan gak akan tinggal diam. Ya oke, pokoknya semangat. Terima kasih buat Pak Tim dan Ibu Evelyn. Terima kasih untuk semuanya WL Singer yang luar biasa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Teguhkan Bapak, meteraikan Bapak firman ini. Bahwa kami bukan hanya wanita-wanita biasa. Tapi wanita-wanita akan menggoncangkan dunia. Dengan cara kami mau menjadi pribadi yang berdampak. Pribadi yang melangkah. Pribadi yang tidak mengasihan diri sendiri. Dan pribadi yang sangat-sangat mengenal siapa Allahnya. Terima kasih berkati Pak Tim dan Ibu Evelyn. Dan juga seluruh keluarga besar. Dan juga untuk gereja. Dan juga untuk WOL, dan juga untuk WL Singer, dan juga untuk jemaat, dan juga untuk semua yang hadir. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkatin, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Bu Indri untuk pelayanan hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik, kita mau siapkan persembahan kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan, ada kotak persembahan di luar, Bapak Ibu Saudara bisa menabur untuk pelayanan gereja di tempat ini, dan saya percaya juga Tuhan terus dipermuliakan atas setiap persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama yuk sebelum kita menabur. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, isi hati-Mu disampaikan buat kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Indri pada di dalam setiap pelayanan, keluarganya, setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh memberkati kami dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami juga akan memberikan persembahan, tangan-tangan yang mempersiapkan untuk memberi yang terbaik. Aku berdoa Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan mereka. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberi persembahan saya akan sampaikan 2 pengumuman. Yang pertama untuk ibadah tanggal 29 September 2024. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan di Sampurna Strategik. Dan saya percaya gereja ajak seluruh teman-teman kita untuk menikmati lawatan Tuhan. Ibu Gina akan menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk Woman of Love tanggal 1 Oktober jam 11 siang akan dilayani oleh Pak Pendeta Sandi Sujak. Ibu Pendeta, Sandy Sujak ya. Ibu Pendeta Sandy Sujak. Firman Tuhan juga cukup bagus, lumayan bagus sekali. Akan terus memberkati kita semua dan saya percaya bahwa terus ajak ibu-ibu yang lain supaya rame-rame seperti ini. Ya lebih banyak lagi untuk boleh hadir bersama-sama. Diberkati sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita dengan doa, dengan syukur. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, amin, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati menepati janjimu. Sekali lagi katakan
menepati janji-janjimu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jadilah prajurit Tuhan. Perangi iblis, kalahkan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang kau terima hari ini. Lakukan firman dan Roh Kudus akan menjadi penolongmu yang akan membuat kau mampu melakukan firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Ibu Idri, makasih banyak buat pesan rumah Tuhan, buat pelayan. Salam buat Pak Ari, ya. Tuhan menyertai selalu, ya. Semua wanita Tuhan diberkati, amin. Tuhan menyertai semua jadi prajurit, bukan untuk melawan suami ya, tapi melawan iblis.